Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 2 Juni 2022, pekan ke-7 Paskah Ofisi pekan ketiga, hari biasa pekan ke-7 Paskah. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. 40 tahun aku muakkan mereka itu, maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Madah. Raja mulia abadi yang menyelamatkan kami, kematian Kau kalahkan, kehidupan Kau menangkan. Engkau pulang pada Bapa, siap untuk menerima segala kekuasaan atas segenap ciptaan. Dengan sangat kami minta, maafkan segala dosa, arahkanlah hati kami kepada alam surgawi. Mulialah Engkau ya Tuhan, yang naik ke atas awan, serta Bapa dan Roh Suci, mulialah kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Pandanglah ya Tuhan, dan perhatikanlah penghinaan yang menimpa kami. Mazmur 88. Allah mengangkat seorang penyelamat yang gagah perkasa, putera Daud hambanya. Ya Tuhan, Engkau menolak wangsa Daud dalam murka-Mu. Engkau memarahi raja yang Kau urapi. Engkau membatalkan perjanjian dengan hamba-Mu, menajiskan mahkotanya seperti kotoran. Engkau menggempur temboknya, meruntuhkan bentengnya menjadi puing. Semua orang yang lewat merampoknya, dan ia menjadi tertawaan tetangganya. Engkau menguatkan tangan para lawannya, membuat semua musuhnya bersukacita. Dalam murka-Mu Engkau membalikan mata pedangnya, melumpuhkan kesaktian senjatanya. Engkau memudarkan kegemilangannya di antara pasukannya, mencampakkan taktanya ke tanah. Engkau mempersingkat masa mudanya, mempermalukan kejantanannya dengan kemandulan.
kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pandanglah ya Tuhan, dan perhatikanlah penghinaan yang menimpa kami. Akulah tunas dan keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya. Masih berapa lamakah ya Tuhan Engkau memalingkan diri? Masih berapa lamakah ya Allah murka-Mu berkobar-kobar laksana api? Ingatlah akan kesusahanku, akan kerapuhan hidupku. Betapa sia-sialah Kau ciptakan semua manusia. Adakah orang hidup yang tidak mengalami kematian? Adakah orang yang dapat meloloskan diri dari alam maut? Di manakah kasih setia-Mu yang dahulu ya Tuhan, yang telah Kau sumpahkan kepada Daud demi kesetiaan-Mu? Ya Tuhan, perhatikanlah penghinaan yang menimpa hamba-Mu. Segala tombak bangsa kafir menusuk dadaku. Perhatikanlah ya Tuhan bahwa musuh-Mu menghina aku. Mereka mendurhaka melawan raja yang Kau urapi. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Akulah tunas dan keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya. Tahun-tahun kami lenyap bagaikan rumput, dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah. Haleluya. Mazmur 89. Di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari.
Tuhan, Engkaulah pelindung kami, turun-temurun. Sebelum gunung-gemunung dijadikan, sebelum bumi dan jagat dilahirkan, dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dengan bersabda, kembalilah hai anak Adam. Sebab bagimu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, sama dengan 1 giliran ronda malam. Manusia hilang lenyap seperti mimpi, seperti rumput yang disabit. Pagi-pagi berkembang dan berbunga, waktu sore layu dan kering. Hati kami hancur lulu karena amarah-Mu, karena geram murka-Mu kami remuk redam. Kesalahan kami Kau beberkan di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi terbongkar dalam pandangan-Mu. Segala hari kami lenyap dalam murka-Mu, segenap tahun kami hilang bagaikan nafas. Batas umur kami 70 tahun, atau 80 jika kuat. Dan hampir seluruhnya susah dan derita. Dalam sekejap mata kami lenyap. Mengapa gerangan Engkau murka begitu hebat? Mengapa orang takwa Kau marahi? Ajarlah kami menghitung-hitung hidup kami, supaya kami beroleh budi yang arif. Kembalilah kepada kami ya Tuhan, mengapa Engkau terlambat? Kasihanilah kami para hamba-Mu. Penuhilah kami dengan kasih setia-Mu waktu pagi, supaya kami bernyanyi gembira seumur hidup. Berilah kami kegembiraan seimbang dengan hari-hari penderitaan kami, seimbang dengan tahun-tahun kemalangan kami. Perlihatkanlah karya-Mu kepada para hamba-Mu, dan keagungan-Mu kepada anak-anak mereka. Ya Tuhan, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, dan teguhkanlah pekerjaan tangan kami.
kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tahun-tahun kami lenyap bagaikan rumput, dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 27 ayat 21 sampai 44. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus menamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang,
Mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian pertama, nasihat-nasihat untuk hidup rohani. Pasal ke-7, hal melepaskan diri dari pengharapan yang sia-sia dan kecongkakan. Janganlah beranggapan bahwa diri kita lebih baik daripada diri orang lain, agar supaya kita dalam pandangan Tuhan yang mengetahui segala yang ada di dalam hati sanubari manusia, tidak lebih jelek daripada orang-orang lain. Janganlah kita menyombongkan diri atas pekerjaan kita yang baik, sebab pertimbangan Tuhan berlainan dengan pertimbangan orang. Seringkali terjadi bahwa sesuatu yang disukai orang tiada berkenan kepada Allah. Andai kata kita memiliki suatu kebaikan, hendaklah kita pikirkan bahwa orang lain memiliki kebaikan lebih banyak. Jadi dengan demikian kita tetap rendah hati. Tidak ada jeleknya apabila kita menganggap diri kita lebih rendah daripada orang lain. Sebaliknya sangatlah merugikan apabila kita menempatkan diri kita meskipun hanya di atas satu orang lain saja. Ketentraman hati selalu ada pada orang yang rendah hati, tetapi di dalam dada seorang yang congkak seringkali membara rasa iri hati, dengki, dan sakit hati. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami.
Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, moga-moga Roh-Mu mencurahkan rahmat-Nya ke dalam hati kami, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dan layak menjadi milik-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.